Malam itu, suami saya berdiri di depan seluruh keluarga besar dan berkata, "Maya hanya menumpang di rumah ini." Saya memeluk bayi saya yang baru berusia 1 tahun. Sementara, ibu mertua tersenyum puas di kursi paling depan. Mereka pikir saya tidak punya apa-apa. Mereka tidak tahu di tas bayi yang saya gendong tersimpan map coklat yang akan menjatuhkan mereka semua. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Maya Anjani, 32 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan BSD City. Sudah 7 tahun saya menekuni profesi ini. Saya tahu betul satu hal yang sering dilupakan orang di dunia ini. Yang menang bukan yang paling keras berteriak, melainkan yang memegang surat yang sah. Saya menikah dengan Reza 6 tahun lalu. Waktu itu dia lelaki yang lembut. Dia menggenggam tangan saya di depan penghulu dan berjanji akan menjaga saya seumur hidup. Saya percaya, saya menyerahkan seluruh hati saya pada janji itu. Tahun-tahun pertama pernikahan kami sederhana, tetapi hangat. Kami menabung bersama. Kami menahan diri membeli barang-barang mahal. Karena kami punya satu mimpi besar, membangun rumah sendiri. Setiap malam sebelum tidur, Reza akan menggambar denah rumah impian kami di buku catatan kecil. Kamar untuk anak di sini, dapur menghadap taman di sana. Saya tertawa melihatnya begitu bersemangat. Saat itu, saya benar-benar percaya kami akan menua bersama di rumah itu. Saya masih ingat hari kami menerima kunci rumah pertama kami. Reza menggendong saya melewati pintu. Lalu kami berdiri di ruang tamu yang masih kosong. Tertawa seperti dua anak kecil. Saya tidak menyangka beberapa tahun kemudian, rumah yang sama akan menjadi medan perang. Dan lelaki yang menggendong saya melewati pintu itu akan berdiri di pihak yang ingin mengusir saya keluar dari pintu yang sama. Kami membangun rumah bersama di BSD City. Rumah 2 lantai dengan halaman kecil di depannya. Setiap batu bata di rumah itu dibeli dari uang kami berdua. Saya menyimpan semua kwitansi, bukan karena curiga, melainkan karena kebiasaan seorang notaris. Saya tidak pernah membuang secari kertas pun yang berhubungan dengan uang, yang tidak saya sadari saat itu. Tanah tempat rumah kami berdiri tercatat atas nama ibu mertua saya, Bu Sutinah. Reza yang mengurus semuanya dulu, katanya. Biar lebih mudah, biar ibu tenang. Saya menandatangani tanpa banyak bertanya. Itu kesalahan pertama saya, dan saya membayarnya mahal. Bu Sutinah berusia 60 tahun. Wajahnya teduh kalau di depan tamu, tetapi matanya selalu menghitung. Saya bisa merasakannya sejak pertama kali kami bertemu. Dia menatap saya seperti orang menatap barang dagangan, bukan seperti orang menatap calon menantunya. Adik ipar saya bernama Wulan, 30 tahun, belum menikah, dan selalu kekurangan uang. Dia tinggal berpindah-pindah. Kadang di rumah ibunya, kadang di kontrakan murah di pinggir kota. Setiap kali Wulan datang, ada saja yang hilang dari dompet saya. Saya diam. Saya pikir demi keutuhan keluarga, lebih baik mengalah. Lalu ada Reza, suami saya. Di awal pernikahan, dia tameng saya. Di akhir, dia menjadi pisau yang ditusukkan ibunya ke punggung saya. Tetapi semua itu butuh waktu untuk terungkap. Dan saat itu tiba, saya sudah siap. Setahun lalu, saya melahirkan anak pertama kami, Bilal. Bayi laki-laki yang sehat dan kuat. Saya mengira kelahiran cucu pertama akan melunakkan hati Bu Sutinah. Saya salah lagi. Justru sejak Bilal lahir, semua mulai berubah. Dan perubahan itu datang seperti retakan kecil di kaca yang pelan-pelan menjalar sampai seluruh kaca itu pecah. 2 bulan setelah Bilal lahir, Bu Sutinah datang ke rumah kami di BSD. Dia membawa koper besar, katanya. Dia ingin membantu merawat cucunya. Saya menyambutnya dengan senyum. Saya pikir mungkin selama ini saya yang terlalu cepat menilai. Mungkin di usia senjanya, hatinya melembut. Minggu pertama berjalan biasa. Bu Sutinah menggendong Bilal, menyuapinya bubur, menidurkannya. Reza tampak senang. Rumah terasa ramai. Saya mulai percaya bahwa
keluarga ini bisa utuh. Tetapi pada minggu kedua, ada yang ganjil. Suatu sore, saya pulang dari kantor dan mendapati pintu ruang kerja saya terkunci. Ruang itu tempat saya menyimpan semua dokumen penting. Akta, sertifikat, kwitansi, arsip kantor. Saya bertanya pada Mbak Asih, pembantu kami. Siapa yang mengunci pintu itu? Mbak Asih menunduk. Suaranya pelan. Ibu mertua. Bu, katanya biar rapi, biar Bilal tidak masuk dan main-main di sana. Saya mengangguk. Tetapi di dalam hati, ada sesuatu yang mengganjal. Bilal baru 1 tahun. Dia bahkan belum bisa berjalan. Alasan itu tidak masuk akal, namun saya memilih diam. Saya minta kunci cadangan dari Mbak Asih malam itu, dan saya periksa diam-diam isi ruangan saya. Semua dokumen masih ada, tidak ada yang hilang. Tetapi map tempat saya menyimpan sertifikat tanah dan kwitansi pembangunan rumah, posisinya bergeser. Seseorang telah membukanya. Saya tahu persis bagaimana saya meletakkan setiap berkas, dan map itu tidak pada tempatnya. Sejak malam itu, saya mulai waspada. Saya memindahkan dokumen-dokumen terpenting ke tempat lain. Sebagian saya bawa ke kantor. Sebagian saya titipkan di brankas pribadi. Naluri seorang notaris berkata, badai sedang berkumpul di atas rumah ini. Beberapa hari kemudian, Wulan datang. Dia membawa kabar yang katanya penting. Kami berkumpul di ruang tamu. Wulan duduk di samping ibunya, lalu menatap saya dengan senyum yang sulit saya artikan. Mbak Maya tahu kan? Kata Wulan pelan. Tanah rumah ini atas nama ibu. Jadi, kalau ada apa-apa, semua kembali ke keluarga kami. Saya menatapnya. Maksud kamu apa, Wulan? Wulan tertawa kecil. Tidak ada maksud apa-apa, Mbak. Cuma mengingatkan. Biar Mbak tidak salah paham nanti. Bu Sutina menimpali dengan suara yang dibuat lembut. Iya, Maya. Kita ini keluarga. Tidak baik kalau ada yang merasa paling berhak. Rumah ini berdiri di tanah ibu. Itu kenyataan yang harus diterima. Saya merasakan dingin menjalar di tengkuk. Saya tahu kemana arah pembicaraan ini. Tetapi saya menahan diri. Saya hanya menjawab. Saya mengerti. Bu, malam itu saya tidak bisa tidur. Saya menatap langit-langit kamar. Reza tidur pulas di sebelah saya, seolah tidak ada apa-apa. Saya bertanya dalam hati, apakah suami saya tahu rencana ibunya? Atau dia hanya tidak peduli? Saat itu, saya belum punya jawaban. Tetapi jawaban itu akan datang lebih cepat dari yang saya kira. Seminggu kemudian, Bu Sutina memanggil saya ke ruang tengah. Di atas meja, sudah tersedia secari kertas dan sebuah pulpen. Reza berdiri di belakang ibunya, melipat tangan. Wulan duduk di sudut, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Maya, kata Bu Sutina, ibu sudah memikirkan ini lama. Untuk kebaikan semua, ibu minta kamu menandatangani surat pernyataan ini. Saya mengambil kertas itu. Saya membacanya pelan. Tangan saya tetap tenang, tetapi jantung saya berdetak keras. Surat itu menyatakan bahwa saya, Maya Anjani, melepaskan seluruh hak atas rumah dan segala yang ada di dalamnya. Bahwa rumah itu sepenuhnya milik keluarga Sutina. Saya mengangkat wajah. Bu, rumah ini saya dan Reza yang membangun. Setiap rupiah keluar dari tabungan kami berdua. Bu Sutina tersenyum. Senyum yang dingin. Tetapi tanahnya atas nama ibu, Maya. Tanpa tanah, bangunan itu tidak ada artinya. Tanda tangani saja, biar urusan keluarga ini rapi. Saya menoleh ke arah Reza. Saya menunggu suami saya membela saya. Saya menunggu dia berkata bahwa rumah itu juga milik saya. Tetapi Reza hanya menunduk. Lalu dia berkata pelan, tanda tangani saja. Maya, jangan bikin ribut. Saat itu, sesuatu di dalam dada saya patah. Bukan karena ibu mertua, saya sudah tahu watak dia. Tetapi karena suami saya sendiri, lelaki yang dulu berjanji menjaga saya. Kini dia berdiri di pihak yang menjatuhkan saya. Saya meletakkan kertas itu di meja. Saya butuh waktu untuk membaca surat ini dengan teliti. Bu, saya notaris. Saya tidak pernah menandatangani apapun tanpa membacanya sampai habis. Bu Sutina mengerutkan dahi. Untuk sesaat, senyumnya hilang.
Dia tidak menyangka saya akan menolak. Wulan mengangkat wajah dari ponselnya, menatap saya dengan sorot tidak suka. Saya berdiri, menggendong Bilal, dan masuk ke kamar. Saya menutup pintu pelan. Di balik pintu itu, saya bersandar dan menarik napas panjang. Mereka tidak tahu dengan menyodorkan surat itu. Mereka baru saja menunjukkan kartu mereka pada orang yang salah. Sejak hari itu, suasana rumah berubah dingin. Bu Sutina jarang berbicara pada saya. Wulan semakin sering datang. Dan Reza, suami saya, semakin sering pulang larut. Saya mencium aroma rencana yang sedang disusun di belakang punggung saya. Tetapi saya belum tahu seberapa dalam rencana itu. Suatu hari, saya pulang lebih cepat dari kantor karena Bilal demam. Saat membuka pintu, saya mendengar suara dari ruang tengah. Saya berhenti. Saya mengenali suara itu. Bu Sutina, Wulan, dan seorang lelaki asing. Saya menyintip dari balik tirai. Lelaki itu memakai map dan membawa berkas. Dia berbicara tentang proses balik nama, tentang akta jual beli, tentang sertifikat. Saya menahan napas. Mereka sedang mengurus pengalihan tanah tanpa sepengetahuan saya, dan yang membuat darah saya dingin. Mereka menyebut satu nama sebagai penerima, Wulan. Saya mundur perlahan. Saya kembali ke mobil. Saya duduk diam, menggendong Bilal yang masih demam. Otak saya bekerja cepat. Mereka ingin mengalihkan tanah dan rumah itu atas nama Wulan. Mereka ingin membuang saya, dan mereka pikir saya tidak akan tahu apa-apa. Malam itu, saya tidak menunjukkan apapun. Saya memasak makan malam seperti biasa. Saya tersenyum pada Bu Sutina. Saya melayani Reza. Saya membiarkan mereka percaya bahwa saya perempuan lemah yang tidak mengerti urusan surat-surat. Padahal saya notaris. Saya mengerti hukum lebih baik dari mereka semua. Mereka tidak tahu. Dengan meremehkan saya, mereka sedang menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Esok harinya, saya mulai bergerak. Saya pergi ke kantor lebih pagi. Saya membuka brankas pribadi saya dan mengeluarkan sertifikat asli tanah itu. Ya, sertifikat asli. Banyak orang tidak tahu. Ketika tanah itu dibeli dulu, proses balik nama belum sepenuhnya selesai. Sertifikat resmi masih menyimpan catatan penjual lama, dan akta jual beli yang sah ada di tangan saya, bukan di tangan Bu Sutina. Reza dulu menyerahkan urusan itu pada saya, karena saya notaris. Dia lupa, atau dia tidak pernah benar-benar paham. Saya juga mengeluarkan map coklat berisi seluruh kwitansi pembangunan rumah, pembelian semen, besi, pasir, upah tukang, semuanya. Semua tertulis atas nama saya dan Reza, dengan tanggal dan jumlah yang jelas. Hitam di atas putih. Inilah senjata yang selama bertahun-tahun saya simpan tanpa pernah menyadari betapa berharganya. Saya menemui Pak Tono, notaris senior yang dulu membimbing saya. Saya menceritakan semuanya. Pak Tono mendengarkan dengan serius. Lalu dia berkata, "Maya, kalau benar mereka mau mengalihkan tanah itu atas nama Wulan, mereka butuh tanda tanganmu di akta. Tanpa itu, peralihan tidak sah. Hati-hati. Orang yang nekat biasanya akan mencari jalan pintas." Kata-kata Pak Tono terngiang di kepala saya sepanjang perjalanan pulang. Jalan pintas. Apa yang akan mereka lakukan kalau saya menolak menandatangani? Jawabannya datang lebih cepat dari dugaan saya. 3 hari kemudian, saat Bu Sutina dan Wulan sedang keluar, saya menyelinap ke ruang kerja yang dulu mereka kunci. Mbak Asi memberi saya kunci cadangan. Di dalam laci meja, tersembunyi di bawah tumpukan kain, saya menemukan sebuah map. Saya membukanya, dan apa yang saya lihat membuat tangan saya bergetar. Di dalam map itu, ada draft akta jual beli. Akta yang mengalihkan tanah dan rumah kami atas nama Wulan. Dan di bagian bawah, di kolom yang seharusnya kosong, menunggu tanda tangan saya. Sudah ada coretan, sebuah tanda tangan. Tanda tangan yang dibuat menyerupai tanda tangan saya. Tetapi saya tahu, itu bukan tanda tangan saya. Saya berdiri terpaku. Mereka memalsukan tanda tangan saya. Mereka sudah memutuskan untuk merampas rumah ini dengan cara apapun. Bahkan dengan kejahatan. Saya memotret semua halaman map itu dengan ponsel saya. Lalu, saya mengembalikannya persis seperti semula. Saya keluar dari ruangan, mengunci pintu, dan menyerahkan kunci kembali pada Mbak Asih. Di kamar,
Saya duduk diam untuk waktu yang lama. Hati saya panas, tetapi kepala saya dingin. Saya tahu, marah tidak akan menyelamatkan saya. Yang menyelamatkan saya adalah bukti. Dan kini, bukti itu ada di tangan saya. Saya mulai menyusun rencana. Saya tidak akan menggertak. Saya tidak akan mengancam. Saya akan diam, mengumpulkan semua, dan menunggu saat yang tepat. Pak Tono pernah berkata, kebenaran yang hanya disimpan di satu tangan mudah dihancurkan. Maka saya memastikan kebenaran ini tinggal di banyak tangan. Saya membuat 3 salinan dari semua bukti. Sertifikat asli, akta jual beli sah, kwitansi pembangunan, dan foto akta palsu dengan tanda tangan yang dipalsukan. 1 salinan saya titipkan pada Pak Tono. 1 saya simpan di brankas kantor. Dan 1 lagi saya kirim ke alamat saudara saya di luar kota. Kalau mereka berani menyentuh 1 salinan. Masih ada 2 yang lain. Mereka tidak akan bisa membungkam saya. Sementara saya menyiapkan semuanya. Tekanan di rumah semakin berat. Bu Sutina mulai memperlakukan saya seperti pembantu. Dia menyuruh saya membersihkan rumah, mencuci pakaian seluruh keluarga, memasak untuk tamu-tamunya. Dan saya melakukannya. Bukan karena takut, tetapi karena saya ingin mereka merasa menang. Orang yang merasa menang akan lengah. Dan kelengahan adalah celah yang saya butuhkan. Suatu hari, Wulan kehilangan amplop berisi uang. Uang itu katanya hasil arisan, tanpa bukti apapun. Dia langsung menuding saya di depan beberapa kerabat yang sedang berkunjung. Pasti Mbak Maya yang ambil, kata Wulan keras. Siapa lagi? Dia kan yang paling sering pegang dompet di rumah ini. Saya menatap Wulan dengan tenang. Saya tidak mengambil apapun. Wulan, dan saya minta kamu hati-hati menuduh tanpa bukti. Bu Sutina ikut menimpali. Sudah jelas. Maya, sejak kamu masuk ke keluarga ini, banyak yang hilang. Kamu memang tidak bisa dipercaya. Para kerabat menatap saya dengan curiga. Saya merasakan panas di wajah saya. Difitnah di depan banyak orang adalah penghinaan yang menusuk. Tetapi saya menelan semuanya. Saya hanya berkata, suatu hari nanti, kebenaran akan datang sendiri. Dan saat itu, saya harap kalian semua ada di sini. Mereka pikir itu gertakan kosong. Mereka tertawa. Tetapi saya bersungguh-sungguh. Hari itu sudah dekat. Lebih dekat dari yang mereka bayangkan. Beberapa hari setelah fitnah amplop itu, saya memutuskan memastikan satu hal secara hukum. Saya mengambil cuti setengah hari dan pergi ke kantor pertanahan. Saya ingin tahu persis status tanah itu di mata negara. Sebagai notaris, saya tahu cara memeriksanya tanpa menimbulkan kecurigaan. Yang saya temukan justru memperkuat posisi saya. Pencatatan tanah itu memang tertulis atas nama Bu Sutina, tetapi proses peralihannya dulu tidak pernah benar-benar tuntas. Ada dokumen yang masih harus dilengkapi, dan dokumen itu, akta jual beli aslinya, ada di tangan saya. Tanpa akta itu, tidak ada notaris atau pejabat manapun yang bisa mengesahkan penjualan rumah ini ke pihak lain. Saya menyimpan catatan resmi dari kantor pertanahan itu dan menambahkannya ke dalam map coklat saya. Malam itu, saya pulang dengan hati yang lebih tenang. Saya tahu sekarang, sekuat apapun mereka mendorong, mereka tidak akan bisa menyingkirkan saya tanpa melanggar hukum. Dan kalau mereka memilih melanggar hukum, saya akan menangkap setiap pelanggaran itu, satu persatu, dan menyimpannya sebagai bukti. Tetapi keluarga itu tidak berhenti. Mereka justru semakin nekat. Beberapa hari kemudian, Bu Sutina mencoba taktik baru. Dia mengumpulkan beberapa kerabat dan mulai menyebar cerita bahwa saya istri yang tidak berbakti, yang menyembunyikan harta dari keluarga suami, yang berniat menguasai semuanya untuk diri sendiri. Cerita itu dibumbui dengan air mata seorang ibu tua yang merasa dizalimi. Beberapa kerabat termakan cerita itu. Mereka mulai menatap saya dengan dingin saat berkunjung. Salah seorang tante bahkan menegur saya, "Maya, sebagai menantu, kamu harus tahu diri. Jangan rakus. Hormati orang tua, suamimu." Saya hanya tersenyum dan menjawab sopan. Saya menghormati siapapun yang menghormati kebenaran. Tante, suatu saat nanti, tante akan tahu siapa yang sebenarnya rakus di rumah ini.
Saya tidak menjelaskan lebih jauh. Saya membiarkan mereka percaya pada cerita Bu Sutina untuk sementara. Karena saya tahu, semakin banyak orang yang mendengar versi mereka sekarang, semakin besar pula kejutan saat kebenaran terungkap nanti. Saksi yang banyak adalah panggung yang sempurna. Beberapa minggu kemudian, saat saya pulang dari kantor, saya melihat sepasang orang asing berdiri di depan rumah. Mereka memegang map dan tampak mengukur-ukur halaman. Saya bertanya pada Mbak Asih, siapa mereka? Mbak Asih berbisik, calon pembeli. Bu, Mbak Ulan mau menjual rumah ini. Mereka sudah datang 2 kali. Dada saya berdebar. Mereka sudah bergerak lebih jauh. Mereka tidak hanya ingin mengalihkan tanah ke Wulan. Mereka ingin menjual rumah ini dan membuang saya tanpa sepeser pun. Dengan akta yang ditandatangani secara palsu. Mereka pikir semuanya beres. Malam itu, saya menelpon Pak Tono. Saya menceritakan tentang calon pembeli. Pak Tono terdiam sejenak. Lalu berkata, Maya, sekarang waktunya. Kalau mereka sudah berani menjual, mereka akan segera memaksamu menandatangani akta resmi di depan notaris pilihan mereka. Saat itulah, kamu harus muncul dengan semua bukti di tempat dan waktu yang membuat mereka tidak bisa lari. Saya mengangguk di telepon. Saya tahu persis kapan saat itu akan tiba. Sebentar lagi Lebaran. Seluruh keluarga besar akan berkumpul di rumah ini. Dan saya tahu, Bu Sutina pasti akan memanfaatkan momen itu untuk memaksa saya menandatangani di depan semua orang. Dia ingin mempermalukan saya. Dia ingin saya menyerah karena tekanan keluarga besar. Dia tidak tahu. Saya justru menunggu momen itu. Panggung yang dia siapkan untuk menjatuhkan saya akan menjadi panggung tempat saya menjatuhkan mereka semua. Saya menyiapkan map coklat saya. Saya memastikan setiap lembar bukti ada di tempatnya. Lalu, saya menunggu. Tenang. Seperti notaris yang sudah membaca seluruh isi surat sampai huruf terakhir. Dan tahu persis bagian mana yang akan membuat lawan kehilangan segalanya. Hari-hari menjelang Lebaran terasa panjang. Setiap malam, saya menidurkan Bilal lebih awal. Lalu duduk di meja kecil di kamar. Saya membaca ulang setiap dokumen. Saya menyusun urutannya. Saya melatih dalam kepala saya, kalimat demi kalimat. Apa yang akan saya katakan saat semuanya pecah? Saya tahu, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan rencana saya. Kalau saya muncul terlalu cepat, mereka punya waktu memperbaiki akta palsu itu. Kalau saya muncul terlalu lambat, rumah ini mungkin sudah berpindah tangan. Saya harus menunggu titik yang tepat. Titik di mana mereka merasa paling menang. Dan di mana semua saksi berkumpul. Sementara itu, perlakuan mereka semakin keterlaluan. Suatu pagi, Bu Sutina membuang kopi panas ke lantai dan menyuruh saya mengepelnya, padahal dia sendiri yang menumpahkannya. Saya mengepel tanpa berkata apa-apa. Wulan berdiri di dekat saya, tertawa kecil. Begini baru benar, katanya. Menantu memang harus tahu tempatnya. Saya menatap lantai yang basah. Air mata hampir jatuh, tetapi saya menahannya. Saya berkata pada diri sendiri, bukan sekarang. Setiap penghinaan ini akan terbayar. Bukan dengan air mata, tetapi dengan surat yang sah. Reza semakin jauh. Dia hampir tidak pernah menatap saya lagi. Suatu malam, saya mencoba berbicara dengannya. Saya berkata, Reza, apakah kamu tahu apa yang sedang ibumu dan Wulan rencanakan? Reza menghela napas. Lalu dia berkata dingin, Maya, ini rumah keluargaku. Tanahnya, tanah ibuku. Kalau kamu tidak suka, kamu bisa pergi. Bawa Bilal kalau mau, tapi jangan ganggu urusan keluarga kami. Kata-kata itu seperti pisau. Lelaki yang dulu berjanji menjaga saya, kini menyuruh saya pergi dari rumah yang saya bangun dengan keringat saya sendiri. Saya menatap matanya. Saya mencari sisa lelaki yang dulu saya cintai, tetapi yang ada hanya orang asing. Saya tidak menangis. Saya hanya berkata, baik, Reza. Kalau itu maumu, malam itu, hati saya benar-benar membeku. Apapun keraguan yang tersisa di dada saya, hilang sudah. Saya tidak lagi berperang demi pernikahan. Saya berperang demi diri saya dan demi anak saya. Bilal harus tumbuh melihat ibunya berdiri tegak.
bukan ibunya yang menunduk dan menyerah. 2 hari sebelum Lebaran, rumah mulai ramai. Kerabat dari kampung berdatangan. Bu Sutina sibuk mengatur ketupat dan opor ayam. Wulan memamerkan rencananya pada para tante dan om. Saya mendengar dia berbisik, "Sebentar lagi, rumah ini resmi jadi milikku. Tinggal tanda tangan terakhir." Saya di dapur memotong bawang sambil tersenyum tipis. Tanda tangan terakhir. Mereka tidak tahu, tanda tangan terakhir itu justru akan menjadi awal dari kehancuran mereka. Pak Tono mengirim pesan singkat malam itu. "Semua salinan aman. Aku siap datang kapan saja kamu butuh saksi. Tetap tenang. Maya." Saya membalas dengan satu kata, "Siap." Lalu, saya mematikan ponsel dan tidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Karena saya tahu besok lusa semuanya akan berakhir. Dan untuk pertama kalinya, akhir itu bukan milik mereka. Akhir itu milik saya. Sehari sebelum Lebaran, terjadi satu peristiwa yang hampir menggagalkan semua rencana saya. Sore itu, saat saya sedang memandikan Bilal, saya mendengar suara langkah masuk ke kamar saya. Saya tergesa keluar dan melihat Wulan sedang mengobrak-abrik lemari saya. Tangannya mencari-cari di antara pakaian. "Cari apa, Wulan?" tanya saya tenang. Wulan terkejut. Dia berusaha tersenyum. "Tidak ada, Mbak. Cuma mau pinjam selendang." Saya tahu dia berbohong. Dia sedang mencari map coklat saya. Mereka mulai curiga bahwa saya menyimpan sesuatu. Untunglah, sejak awal saya tidak pernah menyimpan dokumen asli di rumah ini. Yang ada di kamar hanya pakaian dan barang sehari-hari. Map coklat berisi bukti. Saya simpan di brankas kantor dan di tangan Pak Tono. Malam itu, saya menyadari bahwa waktu saya semakin sempit. Kalau mereka sampai menemukan bukti dan menghancurkannya sebelum saya sempat membukanya di depan keluarga besar, semua usaha saya akan sia-sia. Saya menelepon Pak Tono diam-diam dari kamar mandi. Satu-satunya tempat di rumah itu yang masih memberi saya privasi. "Pak Tono," bisik saya. Mereka mulai mencari. Saya rasa besok adalah waktunya. Saat semua keluarga berkumpul, saya akan membuka semuanya. Bisakah Bapak datang sore besok, membawa salinan dan siap menjadi saksi? "Aku akan datang, Maya," jawab Pak Tono. "Mantap, kamu sudah menunggu cukup lama. Besok, kebenaran akan berbicara sendiri. Tetap tenang. Jangan biarkan mereka memancing emosimu. Orang yang sabar selalu menang melawan orang yang panik." Saya menutup telepon. Saya menatap wajah saya di cermin. Mata saya lelah. Tetapi tatapan saya teguh. Saya berbisik pada diri sendiri. Besok semuanya selesai. Lalu saya kembali ke kamar, menidurkan Bilal, dan berbaring di samping anak saya yang tidur pulas. Tidak tahu badai besar yang akan pecah esok hari. Tetapi ada satu hal lagi yang harus saya pastikan malam itu. Saya bangun pelan saat semua orang sudah tidur. Saya menyelinap ke ruang kerja yang dulu mereka kunci, dengan kunci cadangan dari Mbak Asih. Saya memeriksa laci tempat akta palsu itu disimpan. Map itu masih ada. Mereka belum memindahkannya. Mereka begitu yakin akan menang, sehingga tidak repot-repot menyembunyikan kejahatan mereka dengan baik. Saya tersenyum dalam gelap. Kesombongan adalah racun yang paling sering diminum orang yang merasa berkuasa. Saya mengembalikan map itu ke tempatnya, mengunci pintu, dan kembali ke kamar. Besok, map itu akan menjadi senjata yang menjatuhkan mereka, dan mereka sendiri yang menyimpannya untuk saya. Mbak Asih, pembantu yang setia itu, menghampiri saya pagi-pagi sekali. Dia berbisik, "Bu Maya, saya tahu semua yang mereka lakukan pada ibu. Saya melihatnya setiap hari. Kalau ibu butuh saksi, saya bersedia bicara." Saya tidak takut. Saya menggenggam tangannya. Air mata hampir jatuh, bukan karena sedih, tetapi karena terharu. Di tengah keluarga yang ingin menjatuhkan saya, masih ada satu orang yang melihat kebenaran dan berani membelanya. "Terima kasih, Mbak Asih," kata saya. "Hari ini, kebaikanmu akan terbayar juga." Hari Lebaran tiba. Rumah penuh sesak. Para kerabat memenuhi ruang tamu. Ruang tengah.
sampai teras. Aroma opor ayam dan rendang memenuhi udara. Anak-anak berlarian. Suara takbir masih terdengar dari masjid di kejauhan. Dari luar, semua tampak seperti keluarga bahagia. Tetapi saya tahu, hari ini bukan hari silaturahmi. Hari ini hari penghakiman. Hanya saja yang akan dihakimi bukan saya. Setelah makan siang, Bu Sutinah berdiri di tengah ruangan. Dia menepuk tangan, meminta perhatian. Suaranya lantang. Saudara-saudara semua, sebelum acara silaturahmi ini selesai, ada satu urusan keluarga yang ingin Ibu selesaikan hari ini di depan kalian semua sebagai saksi. Semua mata tertuju padanya. Wulan duduk di sampingnya dengan senyum kemenangan. Reza berdiri di belakang, melipat tangan. Di atas meja sudah tersedia map berisi akta dan sebuah pulpen. Bu Sutinah menoleh ke arah saya. Maya, kemari, hari ini, di depan seluruh keluarga, kamu akan menandatangani surat penyerahan rumah ini. Biar semua jelas. Biar tidak ada lagi yang merasa berhak atas apa yang bukan haknya. Ruangan menjadi hening. Para kerabat menatap saya. Sebagian dengan kasihan. Sebagian dengan curiga. Saya berdiri pelan. Saya menggendong Bila. Lalu saya berjalan ke tengah ruangan. Saya tidak gemetar. Saya tidak menunduk. Saya berdiri tegak menghadap mereka semua sebelum saya menandatangani apapun. Kata saya dengan suara tenang yang terdengar ke seluruh ruangan. Izinkan saya berbicara. Sebentar saja, karena setelah ini saya tidak akan punya kesempatan lagi. Bu Sutinah mengerutkan dahi. Tetapi di depan banyak orang, dia tidak bisa menolak. Bicara saja, cepat. Saya menarik napas. Lalu saya mengeluarkan map coklat dari tas bayi yang saya gendong. Map yang selama ini saya simpan. Saya meletakkannya di atas meja, di sebelah akta yang mereka siapkan. Bu Sutinah meminta saya menyerahkan rumah ini, kata saya. Dengan alasan tanahnya atas nama ibu. Itu benar. Tanah ini memang dulu dibalik nama atas nama ibu. Tetapi mari kita lihat. Siapa yang sebenarnya membangun rumah di atasnya? Saya membuka map. Saya mengeluarkan tumpukan kwitansi. Saya mengangkatnya tinggi agar semua bisa melihat. Ini semua kwitansi pembangunan rumah. Semen, besi, pasir, upah tukang. Semua atas nama saya dan Reza. Total lebih dari 800 juta rupiah. Setiap rupiah keluar dari tabungan kami, bukan dari uang ibu. Hitam di atas putih. Silahkan diperiksa. Para kerabat mulai berbisik. Beberapa berdiri mendekat. Wulan menarik kwitansi itu kasar dan memeriksanya. Wajahnya mulai pucat. Karena angka-angka itu nyata. Tanggal-tanggal itu nyata. Tidak ada yang bisa dibantah. Bu Sutinah berusaha menguasai keadaan. Itu tidak penting. Yang penting, tanahnya milik ibu. Bangunan tanpa tanah tidak ada artinya. Saya tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita bicara soal tanah. Bu, saya mengeluarkan dokumen berikutnya. Banyak orang mengira proses balik nama tanah ini sudah selesai sempurna. Padahal tidak. Saya notaris. Saya yang dulu mengurus dokumennya dan akta jual beli yang sah beserta sertifikat aslinya. Selama ini ada di tangan saya, bukan di tangan ibu. Tanpa dokumen ini, tidak ada satupun peralihan tanah yang bisa dianggap sah secara hukum. Ruangan mulai gaduh. Bu Sutinah berdiri kaku. Reza menatap saya dengan mata terbelalak. Dia tidak tahu hal ini. Dia mengira semua dokumen sudah dia serahkan dulu. Dia lupa bertahun-tahun lalu. Dia menyerahkan urusan itu pada saya karena malas mengurusnya sendiri. Tetapi saya belum selesai. Bagian yang paling berat baru akan saya keluarkan. Dan sekarang, kata saya. Suara saya menurun, dingin dan tajam. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang membuat saya menyimpan semua bukti ini. Sesuatu yang membuat saya tahu, keluarga ini tidak sekadar ingin mengambil hak saya. Mereka bersedia melanggar hukum untuk itu. Saya mengeluarkan lembar terakhir, salinan akta jual beli yang saya temukan di laci itu. Saya meletakkannya di tengah meja. Lalu saya menunjuk kolom paling bawah. Ini akta yang disiapkan diam-diam untuk mengalihkan rumah ini atas nama Wulan. Dan di sini, di kolom ini, ada sebuah tanda tangan. Tanda tangan yang dibuat
seolah-olah tanda tangan saya. Tetapi saya tidak pernah menandatangani apapun. Tanda tangan ini palsu. Ruangan meledak. Para kerabat berseru kaget. Beberapa berdiri. Wulan membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Bu Sutinah pucat pasi. Reza terhuyung mundur dan jatuh terduduk di kursi. Memalsukan tanda tangan dalam akta, kata saya. Suara saya jernih menembus kegaduhan. Adalah kejahatan. Ada hukumnya. Dan saya sebagai notaris tahu persis hukum itu. Saya sudah menyimpan salinan semua ini di 3 tempat berbeda. Salah satunya di tangan Pak Tono, notaris senior yang menjadi saksi saya. Kalau ada satu saja dari dokumen ini yang hilang atau rusak, salinan yang lain akan langsung saya bawa ke pihak berwajib. Saya menatap Bu Sutinah. Ibu ingin saya menandatangani penyerahan rumah ini di depan keluarga besar. Baiklah, saya datang ke sini hari ini bukan untuk menyerah. Saya datang untuk menunjukkan di depan kalian semua siapa yang sebenarnya merampas dan siapa yang dirampas. Bu Sutinah mencoba berdiri tegak. Suaranya gemetar. Tetapi dia masih berusaha melawan. Kamu mengarang semua ini. Tanda tangan itu pasti kamu sendiri yang buat untuk menjebak kami. Saya menatapnya dengan tenang. Bu, saya notaris. Saya tahu betul bagaimana membuktikan keaslian sebuah tanda tangan. Ada ahli yang bisa memeriksanya. Ada pula PPAT yang menyiapkan akta itu, yang pasti tahu siapa yang menyuruhnya. Apakah ibu yakin ingin membawa ini ke pemeriksaan? Karena saya siap. Pertanyaannya, apakah ibu siap? Bu Sutinah terdiam. Wajahnya yang tadi teduh kini penuh ketakutan karena dia tahu ucapan saya bukan gertakan. Saya membawa bukti, saya membawa saksi, dan saya tahu hukum. Saat itu, salah satu kerabat tertua, Pak Haji Darman, berdiri. Dia paman dari pihak ayah Reza, orang yang paling dihormati di keluarga itu. Dia menatap Bu Sutinah dengan kecewa. Sutinah, katanya berat. Apa benar yang dikatakan Maya? Apa benar kalian memalsukan tanda tangan menantumu sendiri demi merampas rumah ini? Bu Sutinah tidak menjawab. Wulan menunduk. Diam, mereka adalah pengakuan. Pak Haji Darman menggeleng. Astagfirullah. Selama ini kalian memfitnah Maya di depan kami semua. Kalian bilang dia mencuri. Dia tidak tahu diri. Dia menumpang. Padahal dialah yang membangun rumah ini. Dan kalian yang mencoba merampasnya. Suara-suara setuju terdengar dari para kerabat. Mereka yang tadi menatap saya dengan curiga, kini menatap Bu Sutinah dan Wulan dengan jijik. Angin sudah berbalik, dan kali ini tidak ada yang bisa membaliknya lagi. Tante yang beberapa hari lalu menegur saya, kini berdiri dan mendekat. Wajahnya penuh penyesalan. Maya, maafkan Tante. Tante termakan cerita Bu Sutinah. Tante menuduhmu rakus. Padahal kamulah yang dizolimi. Maafkan Tante. Nak, saya menggenggam tangannya. Tidak apa-apa, Tante. Sekarang, Tante sudah melihat kebenarannya. Itu sudah cukup bagi saya. Saya menatap sekeliling ruangan. Wajah-wajah yang tadi memandang saya dengan curiga, kini memandang dengan rasa hormat. Sebagian bahkan dengan rasa bersalah. Saya tidak menikmati momen itu sebagai kemenangan. Saya hanya merasa akhirnya kebenaran berdiri di tempat yang seharusnya. Bilal terbangun dalam gendongan saya. Dia menatap wajah saya dengan mata beningnya, lalu tersenyum. Tidak mengerti apa yang baru saja terjadi di sekitarnya. Saya mencium keningnya. Dalam hati saya berkata, suatu hari nanti. Nak, ibu akan menceritakan ini padamu. Bukan supaya kamu membenci siapapun, tetapi supaya kamu tahu, martabat itu harus diperjuangkan. Dan kebenaran selalu punya jalan untuk berbicara. Reza akhirnya bersuara. Suaranya parau. Maya, aku tidak tahu soal tanda tangan palsu itu. Sumpah, aku tidak tahu. Saya menoleh padanya. Untuk waktu yang lama, saya hanya menatapnya. Lalu saya berkata pelan, mungkin kamu tidak tahu soal tanda tangan itu, Reza. Tetapi kamu tahu, mereka mau mengusirku, dan kamu memilih diam. Kamu menyuruhku pergi dari rumah yang kubangun dengan keringatku sendiri. Bagiku, itu sama saja. Reza tidak bisa menjawab. Dia menunduk. Air matanya jatuh.
Tetapi air mata itu terlambat bertahun-tahun. Saya mengumpulkan kembali semua dokumen saya ke dalam map coklat. Saya menutupnya rapi. Lalu, saya menghadap seluruh keluarga besar. Saya tidak akan menandatangani penyerahan apapun, kata saya. Rumah ini, secara hukum, masih utuh hak saya dan Reza. Akta yang kalian siapkan untuk Wulan tidak sah, karena tanda tangan di dalamnya palsu. Sertifikat dan akta asli ada di tangan saya. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa menjual atau mengalihkan rumah ini tanpa saya. Saya menggendong Bilal lebih erat. Mulai hari ini, saya dan Bilal akan tinggal di sini, di rumah yang menjadi hak kami. Dan kalau ada yang berani memaksa, memalsukan, atau mengancam lagi, semua salinan bukti ini akan langsung saya bawa ke pihak yang berwenang. Saya harap kita semua mengerti. Ruangan hening. Tidak ada satupun yang berani membantah. Bu Sutinah jatuh terduduk di kursinya. Tubuhnya gemetar. Wulan menangis di sudut. Tetapi tidak ada yang menghiburnya. Semua tahu mereka kalah. Bukan karena saya lebih keras, tetapi karena saya memegang kebenaran yang sah. Pak Tono datang sore itu, sesuai janjinya. Dia membawa berkas resmi dan duduk bersama Pak Haji Darman serta beberapa kerabat tua. Mereka membicarakan langkah hukum yang harus diambil. Akta palsu itu dibatalkan. Proses peralihan yang sedang berjalan dihentikan. Dan nama Wulan sebagai calon pemilik dicoret dari semua dokumen. Hari-hari setelah lebaran itu berjalan seperti kabut yang perlahan menipis. Rumah yang dulu penuh ketegangan kini terasa asing bagi mereka yang dulu menguasainya. Bu Sutinah tidak lagi berani menyuruh saya. Wulan tidak lagi berani menuduh. Dan Reza berjalan di rumahnya sendiri seperti tamu yang tidak diundang. 3 hari setelah lebaran, Pak Tono datang lagi membawa kabar resmi. Dia duduk di ruang tamu, membuka berkasnya, dan menjelaskan pada saya dan beberapa kerabat tua yang sengaja hadir sebagai saksi. Maya, katanya, akta peralihan atas nama Wulan sudah resmi dinyatakan tidak berlaku. PPAT yang menyiapkannya sudah dimintai keterangan. Dia mengaku diminta oleh Bu Sutinah dan Wulan untuk menyiapkan akta itu. Dan tanda tangan menantu, yaitu kamu, dibubuhkan tanpa kehadiranmu. Saya mengangguk pelan. Saya sudah menduga semua itu. Tetapi mendengarnya disahkan secara resmi tetap melegakan. Secara hukum, lanjut Pak Tono, memalsukan tanda tangan dalam akta otentik adalah perbuatan yang bisa dituntut. Kamu punya hak penuh untuk melaporkan ini. Keputusan ada di tanganmu, Maya. Saya terdiam sejenak. Para kerabat menunggu jawaban saya. Bu Sutinah duduk di ujung ruangan. Tubuhnya menua dalam semalam. Wulan menunduk di sampingnya. Mereka menunggu hukuman. Saya berkata pelan, saya tidak akan melaporkan untuk memenjarakan mereka. Bukan karena saya memaafkan, tetapi karena saya tidak ingin Bilal tumbuh dengan cerita bahwa neneknya dipenjara oleh ibunya. Namun, ada syaratnya. Saya menatap Bu Sutinah dan Wulan bergantian. Pertama, kalian harus menandatangani surat pernyataan resmi di depan Pak Tono, mengakui bahwa rumah ini hak saya dan Reza, dan bahwa kalian tidak akan pernah lagi mengklaim atau mengalihkannya. Kedua, semua bukti tetap saya simpan. Kalau satu kali saja kalian melanggar, surat pernyataan ini dan bukti pemalsuan akan langsung saya bawa ke pihak berwajib. Tidak ada peringatan kedua. Bu Sutinah mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, saya melihat dia menatap saya bukan dengan kebencian, tetapi dengan kekalahan yang tuntas. Dia mengangkat, tangannya gemetar saat menandatangani surat pernyataan itu. Wulan menyusul, air matanya menetes ke atas kertas. Hitam di atas putih. Akhirnya, semua yang selama ini hanya berupa tekanan dan ancaman lisan berubah menjadi surat yang sah. Surat yang melindungi saya dan anak saya. Surat yang tidak bisa lagi dibantah oleh siapapun. Setelah urusan itu selesai, Bu Sutinah memutuskan kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Dia tidak lagi punya muka untuk tinggal di rumah yang dulu ingin dia rampas. Wulan ikut dengannya. Sebelum pergi, Bu Sutinah berhenti sejenak di depan pintu. Dia menoleh pada saya. Bibirnya bergerak, seolah ingin mengucapkan sesuatu. Tetapi tidak ada kata yang keluar. Akhirnya dia hanya menunduk dan pergi. Saya tidak merasa menang.
Aneh, bukan? Setelah semua yang saya lalui, saya tidak merasakan kemenangan. Yang saya rasakan hanya lelah dan sedikit lega. Karena pada akhirnya, saya bisa berdiri tegak di rumah saya sendiri sambil menggendong anak saya tanpa rasa takut. Reza tinggal beberapa minggu lagi di rumah itu. Kami hampir tidak bicara. Suatu malam, dia datang ke kamar dan duduk di tepi tempat tidur. Dia berkata pelan, "Maya, maafkan aku. Aku tahu maaf tidak akan mengubah apapun. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku terlalu takut pada ibuku. Aku terlalu lemah." Saya menatapnya. Saya tidak marah lagi. Marah membutuhkan tenaga, dan saya sudah kehabisan tenaga untuk lelaki ini. Saya hanya berkata, "Reza, penyesalan datang setelah semuanya hancur. Aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak bisa lagi mempercayaimu. Cinta bisa tumbuh lagi, tapi kepercayaan yang sudah patah, sulit disambung." Reza menunduk. Air matanya jatuh. Lalu dia berkata, "Apa kamu ingin kita berpisah?" Saya diam lama. Lalu saya menjawab, "Aku ingin waktu. Aku ingin melihat. Apakah kamu benar-benar berubah atau hanya menyesal karena kalah? Untuk sekarang, kita jalani dulu. Demi Bilal, tapi rumah ini dan masa depan kami sekarang ada di tanganku, bukan di tangan ibumu." Reza mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia tidak membantah. Dia tahu posisinya sudah berubah. Dan mungkin untuk pertama kalinya, dia mulai belajar berdiri sebagai lelaki, bukan sebagai anak yang bersembunyi di balik ibunya. Sebulan berlalu sejak lebaran itu. Rumah di BSD City kini terasa berbeda. Bukan karena bangunannya berubah, tetapi karena udaranya berubah. Tidak ada lagi suara yang merendahkan saya. Tidak ada lagi tangan yang mencari-cari di lemari saya. Saya bisa menggendong Bilal di teras pada sore hari, menatap halaman kecil yang kami bangun. Dan untuk pertama kalinya, merasa benar-benar berada di rumah saya sendiri. Saya kembali bekerja di kantor. Pak Tono kini lebih dari sekedar atasan. Dia menjadi sahabat yang saya percaya. Kadang dia berkata sambil tersenyum, "Maya, dari semua notaris muda yang pernah kubimbing, kamu yang paling mengerti satu hal penting, bahwa hukum bukan dibuat untuk menakuti orang lemah, tetapi untuk melindungi mereka yang benar." Reza masih tinggal bersama kami. Dia berubah perlahan. Dia mulai membantu mengurus Bilal. Dia tidak lagi pulang larut. Dia tidak lagi membela ibunya secara membabi buta. Apakah saya sudah sepenuhnya mempercayainya kembali? Belum. Kepercayaan tidak tumbuh dalam semalam, tetapi saya memberinya kesempatan, satu hari demi satu hari, untuk membuktikan bahwa penyesalannya nyata. Mbak Asih masih bersama kami. Saya menaikkan gajinya dan memperlakukannya seperti keluarga. Karena di hari-hari tergelap saya, dialah yang berdiri di sisi saya. Sementara orang-orang yang seharusnya menyayangi saya justru ingin menjatuhkan saya. Kadang saya memikirkan Bu Sutinah dan Wulan di kampung sana. Saya dengar Wulan akhirnya bekerja untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Mungkin kehilangan rencana untuk hidup dari harta orang lain memaksanya belajar berdiri sendiri. Saya tidak membenci mereka lagi. Kebencian hanya akan meracuni hati saya. Dan saya tidak ingin Bilal tumbuh dengan ibu yang hatinya penuh racun. Cerita ini mengajarkan saya satu hal, bahwa di dunia ini, kebaikan dan kesabaran memang sering disalahartikan sebagai kelemahan. Orang yang diam dikira tidak punya kekuatan. Padahal, kadang diam adalah cara orang yang kuat menyimpan tenaganya sampai saat yang tepat untuk berdiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu. Diinjak di rumah sendiri, difitnah di depan keluarga, disuruh menyerahkan apa yang menjadi hak mereka, hanya karena mereka dianggap pendatang. Untuk kalian semua, saya ingin berkata, jangan menyerah pada tekanan, tetapi juga jangan melawan dengan emosi. Lawanlah dengan kebenaran. Simpan setiap bukti. Pahami hak kalian. Karena pada akhirnya yang menang bukan yang paling keras berteriak, melainkan yang memegang surat yang sah. Ada juga banyak suami seperti Reza, lelaki yang tidak jahat, tetapi terlalu lemah untuk membela istrinya, yang lebih takut pada ibunya daripada peduli pada keadilan. Untuk para suami,
seperti itu. Ketahuilah, diam di saat istrimu diinjak bukanlah netral. Diam adalah memihak dan luka karena ditinggalkan saat paling membutuhkan. Sulit disembuhkan hanya dengan penyesalan. Ada pula para ibu mertua, seperti Bu Sutina, yang melihat menantu bukan sebagai anak, tetapi sebagai ancaman atas harta dan kuasa. Yang lupa bahwa rumah tangga anak mereka dibangun oleh 2 orang, bukan 1. Yang lupa bahwa keserakahan pada akhirnya hanya akan menyisakan kesepian di hari tua. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih menjadi orang yang merampas atau menjadi orang yang membangun. Kita bisa memilih menyimpan kebencian atau melepaskannya untuk hidup dengan tenang. Saya memilih untuk membangun dan untuk melepaskan. Bukan karena saya lupa, tetapi karena saya ingin maju. Sekarang, setiap kali saya menatap Bilal yang tumbuh sehat dan ceria, saya tahu semua yang saya lalui tidak sia-sia. Saya berjuang bukan demi rumah. Saya berjuang demi martabat saya dan demi masa depan anak saya. Dan dari rumah yang dulu hampir dirampas dari tangan saya, kini saya membangun kehidupan yang tidak perlu lagi saya takutkan dari siapapun. Itulah kisah saya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh hati Anda, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin di luar sana ada seseorang yang membutuhkan keberanian itu untuk berdiri. Sama seperti saya dulu.